يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله hari ini alhamdulillah ini betul tadi ada perubahan, rencananya kita akan ke New Caledonia. Udah ngobrol sama Pak Konjennya, ternyata ada acara hari ini pindah ke Tasmania. Kita sudah kontak Pak Irwan dengan teman-teman di sana yang pelaut, Pak Prof itu Prof Asep pelaut, tapi Pak saya belum mendarat. Waduh, bagaimana caranya? Nah, insya Allah kita dari Ramadan tahun lalu Pak Irwan ya, sekarang perjalanan ke-71 selalu dimudahkan oleh Allah untuk jalan-jalan ke kota-kota, ke negara di manapun di dunia. Alhamdulillah baru tadi kemarin sore ketika Tasmania minta diundur juga, New Caledonia diundur, saya menemukan sahabat kita, Masya Allah ini anak muda, betul-betul anak muda yang siap akan ngajak jalan-jalan kita. Ini beberapa acara kita live, tapi memang karena kalau kita ke Eropa ya masih malam bisa. Ya, ke freeze ya Pak Sahid ya. Pak Sahid, ini saya yang ke freeze apa Fadian yang ke freeze ini? Pak John, ini Pak Fadian yang ke freeze ya? Saya pikir saya yang ke freeze nih, bukan ya? Pak Fadian ya? Oh iya. Sebentar ya, saya coba hubungin Pak Fadian. Jangan klaim Pak Fadian. Iya, mungkin sambil menunggu Pak Fadian, Pak Edi mungkin mau menyampaikan ini Pak, yang classical training yang ke-7 Pak mungkin. Sambil menunggu saya hubungin Pak Fadian, Pak Edi bisa mengumumkan mengajak. Silakan Pak Edi, saya unmute dulu. Alhamdulillah sudah nyala. Silakan Pak Edi dulu. Oh, mohon maaf ya. Mungkin sekilas Pak Edi, sebentar Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami dari manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengadakan kajian bedah Iqra, yaitu langkah mudah tahsin dan tilawah untuk membantu para bapak-bapak Ibu untuk dapat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran secara tartil. Dan insya Allah kami telah melanggengkan hingga batch ke-7, ini khusus kami buka untuk masyarakat umum yang saat ini nanti adalah hari terakhir bagi keluarga besar, karyawan dan manajemen Rumah Sakit Pondok Indah. Bagi bapak-bapak ibu yang ingin bersama-sama mentadaburi atau ingin belajar Al-Quran secara tartil, yaitu dengan ilmu tajwid yang langsung akan dibimbing oleh Kiai Haji Ustadz Uci Armizi, kami persilahkan untuk ketik Iqra, kemudian langsung ke admin kami, yaitu di 08 11 17 30 114. Jadi langsung di Iqra, dan insya Allah Bapak Ibu akan kita tampung karena ini kelas terbatas, insya Allah akan lebih efektif Bapak Ibu untuk mengikutinya. Dan bagi alumni yang batch 1 sampai ke 6 mengikuti, kita berikan spesial diskon infaknya cukup 50% saja. Jadi untuk membantu murajaah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Fadian. Maaf, terlempar, pasti ada sesuatu yang baik dari Allah. Ternyata berkesempatan Pak Edi mengumumkan. Iya. Kegiatan kita juga ada belajar tahsin Quran, Pak Prof.
Oke, tidak berlama-lama lagi, ini sudah hadir di sini saudara kita Faza. Faza bisa di-unmute, ini langsung live dari Perth ya. Masya Allah, silakan Faza, perkenalkan diri, nanti katanya pengen ditanya-tanya daripada cerita, mendingan ditanya. Silakan Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza, saudara dari Perth. Sama ini teman sahabat saya namanya Abioso, juga di Perth juga. Kami ya kebetulan diajak sama Kang Budi untuk cerita tentang di sini ya, basically. Masya Allah. Yaudah, mari kita mulai aja. Jadi saya itu sekarang itu ada di jantung kota Perth sendiri. Namanya Elizabeth Key. Ini Perth ini kalau bisa lihat dari posisi ini. Masya Allah. Kalau mau cerita tentang histori Perth sedikit, mau ya? Boleh ya? Silakan. Jadi pertama, dulu ada namanya kapal Batavia punya VOC yang akan menuju ke Batavia. Itu tahun 1926. Tapi kapal itu melenceng ke bawah ke arah selatan sedikit sampai mendaratnya itu di Perth. Di situ ada shipwrecking, jadi mereka itu terlantar di situ. Jadi basically pertama itu yang orang ke Perth sebenarnya mau ke Jakarta, kan? Tapi malah ke sini. Baru abis itu sekitar 40 tahun kemudian di 1680-an, koloni dari New South Wales, dari Sydney, baru membuka koloni di Western Australia. Dan di situ dikirim konflik-konflik, yaitu sebenarnya kayak kriminal-kriminal dari Inggris dikirim ke Perth untuk membuat koloni baru. Karena waktu itu Inggris ingin membuka tambahan wilayahnya lagi. Basically Perth itu sebenarnya penjara dulunya. Tapi setelah beriringnya waktu itu ditemukan mining. Jadi kayak banyak ada tambang aluminium, bauxite, macam-macam di sini tuh. Dan jadi main income-nya untuk Western Australia dan menjadi booming mining country di sini. Ya, jadi alhamdulillah jadi kota seperti ini. Kalau bisa lihat ada BHP, ada Rio Tinto, kalau kelihatan itu semua mining company mostly di sini tuh. Ya, jadi ini Perth sendiri. Perth itu kebagi dua bagian. They sit on a bank of Swan River. Ini Swan River di sini. Biasanya orang ngomong southern of the river itu orang yang tinggal di bagian South Perth. Dan kalau untuk Northern River itu berarti bagian utaranya river sendiri. Dan di Perth itu interestingnya juga itu ada taman kota terbesar di dunia. Namanya Kings Park. Itu Kings Park kalau bisa dilihat. Ukurannya itu sekitar 400 hektar. Dan lebih besar daripada Central Park. Ya, yang di New York. Basically. Nah, untuk berikutnya saya mungkin akan lebih jadi kameramen dan akan bisa ngobrol sama Kang Abi juga. Di sini ada Abi Yoso. Itu untuk pembukanya sih Kang. Insya Allah programnya saya dari sini, dari Elizabeth Key akan jalan ke kota. Jadi orang-orang yang bisa lihat sambil kayak vlogging jalan gitu. Sampai menuju di masjid pertama di Perth. Di daerah Northbridge. Sekitar 23 menitan jalan dari sini. Tapi sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Gitu ya. Oke, siap. Itu di Cikapundung apa di Perth, betul ya? Itu di Perth ya, Masya Allah. Namanya Swan River, Kang. Yeah. Oke. Udah nggak pakai masker Pak Fadian di sana Pak Fadian? Nah betul, silakan Fajar cerita bagaimana luar biasanya di Perth ya khususnya bisa lewat dari COVID ini. Alhamdulillah. Kedengeran dia audionya? Ya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albi. Saya lahir di Jakarta, tinggal di Bogor. Sama dengan Fajar, kami berdua student di sini. Suaranya agak kecil nih, Bi. Maju dikit. Boleh? Assalamualaikum. Kedengeran? Ya. Kedengeran. Abi keren iya. Bi. Alhamdulillah. Jadi nama saya Albi, sama dengan Faza, kami di sini student. Jadi udah beberapa tahun di sini. Cerita sedikit pengalaman di sini. Jadi COVID di sini memang pemerintah di sini ketika dulu ada kasus gitu, kita termasuk alhamdulillah yang beruntung. Satu, kita ada advantage, kita ada keuntungan juga dari Perth itu kota kita terpencil Pak. Jadi kita kecil dunia, Perth sebetulnya masuk. Jadi kota terdekat dari Perth adalah Adelaide. Salah satu kebanyakan di daerah gurun, barren, dia dekat pantai yang salah satu advantage, salah satu keuntungannya kita waktu COVID juga, satu secara geografis kita memang sudah terpencil, terisolasi.
nggak susah buat pemerintah ditutup border semua. Jadi itu yang gitu. Dan alhamdulillah penduduknya pun sedikit, jadi sedikit orang lebih gampang untuk di manage juga penduduknya. Jadi alhamdulillah COVID di sini memang nggak terlalu buruk, nggak terlalu parah. Kita mungkin hanya beberapa bulan saja alhamdulillah Lockdown ya. Lockdown dari kita harus pakai masker. Jadi itu mungkin yang kami alami di sini semasa COVID. Ada satu pengalaman menarik Pak, kalau misalnya saya bisa ambil cerita tentang COVID juga. Ketika kami di sini dulu COVID, kita ada harus tutup masjid segala macam. Dan itu terlihat sekali bahwasanya orang-orang di sini itu sangat taat dengan pemerintah Western Australia. Salah satu yang kami belajar di sini dari pengalaman berada di kota multikultural seperti banyak. Jadi kalau kita di Indonesia gitu kan kita ini secara mazhab kita sebetulnya ada majority Syafi'i, dan untungnya dari kita berada di salah satu multi mazhab seperti ini, kita ada orang beberapa dari semua dunia, kita bisa lihat pandangan dalam hal misalkan menutup masjid segala macam itu ada berbagai macam pandangan karena kita banyak orang datang dari salah satu saya pikir menarik juga. Oke, menarik nih. Agak sedikit putus-putus nggak apa-apa ya, sambil jalan pelan-pelan aja. Kalau diem malah suaranya bagus nih. Oke, jadi sudah oke di sana ya, nggak usah pakai masker ya. Ada satu kata penting tuh dari Abi tadi, taat kepada pemerintah. Waduh, taatnya luar biasa ini. Taat kepada pemerintah ini di tempatnya Pak Irwan sama Pak Jono nih. Kurang taat kayaknya, masih banyak yang ngumpul-ngumpul nih, Masya Allah. Oke, mungkin Bapak-Bapak kalau ada yang mau tanya silakan resen sambil jalan. Apa mungkin Faja mau menceritakan apa lagi? Masih banyak yang bisa diceritakan ya. Kita bisa cerita tentang pengalaman mahasiswa, pengalaman. Mas Abi maju dikit suaranya. Dengar nggak, Pak? Nah, oke. Aku pegang kamera. Ya, kumisnya kelihatan jelas di sini. Kita di sini kita banyak ada orang Pakistan, ada orang Middle East juga, dan mereka biasanya kan ada komunitas-komunitasnya sendiri gitu. Selama saya dan Faza di UWA, kita ada komunitas Indonesia, pengajian dan madrasah. Sebetulnya kita bisa berbangga jadi benchmark bagaimana komunitas Islam Indonesia itu sebenarnya orang pada mencontoh. Kita nggak, salah satu teman saya dia mengamati ya perbedaan antara komunitas Indonesia dan komunitas lain di sini secara komunitas kita pengajian. Kita tuh satu orangnya minded, itu terbuka, kita nggak ribet masalah perbedaan pendapat segala macam, dan kita tuh orangnya setiap kali ngumpul banyak makanan, jadi itu orangnya itu yang orang bikin orang suka dengan komunitas Indo. Jadi setiap kali ada pengajian, dan di sini alhamdulillah kan tempatnya terbuka sih. Lebaran kita ada Idul Adha, kita kadang tinggal kumpulin orang habis itu sholat, dan itu alhamdulillah kita sangat diterima dan sangat disenangi dalam komunitas ini. Mungkin Fadil juga bisa cerita sedikit, tapi alhamdulillah kita kita di luar negeri kita berikan terhadap di dunia, dan itu mungkin dalam konteks Al-Quran juga di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sudah jadi kalian bermacam-macam kaum, dan alhamdulillah kita dari Indonesia kita bisa menjadikan warna. Nggak cuma kita menjadi penonton, tapi kita juga menjadi aktor sebagai yang berpartisipasi dalam membangun umat ini. Oke.
Sip. Ini di chat ada pertanyaannya. Kalau di masjid masih jaga jarak atau bagaimana tuh, Faza Abi? Untuk sekarang di masjid itu udah nggak terlalu butuh jaga jarak ya. Jadi kayak lockdown-nya itu kayak seasonal. Jadi kalau misalnya ada 1 case atau 2 case, lockdown selama 3 hari. Tapi sekarang alhamdulillah jadi di lift up. Nah ini tuh bisa terjadi sebenarnya karena setiap kita ke public place itu, mungkin saya bisa share video di sini nggak ya? Silakan. Nah, jadi tadi pagi tuh kebetulan pas subuh ibu saya katanya liatin gimana masjid atau terus ada gimana cara social distancing di sini seperti apa. Akan saya share video ini sebentar. Boleh. Silakan. Bisa di handphone share screen? Share. Oh, nggak bisa ya kayaknya. Oh, nggak bisa. Anyway, nggak apa-apa. Jadi ceritanya itu di sini itu setiap kita masuk ke satu tempat public places, kita akan mengharuskan untuk nge-scan barcode. Di mana barcode itu akan menyimpan lokasi kita per hari kemana ke satu tempat. Misalnya saya ke supermarket, saya scan tempat, saya masuk supermarket akan tertulis. Saya ke masjid akan scan. Nah, ketika ada pasien satu terkena, di hari itu otomatis orang-orang yang berada di dalam satu tempat dan satu area di situ, selama 1 hari itu akan disuruh tes juga. Dan otomatis di situ akan mengecilkan potensi penyebaran COVID sendiri. Dan di situ sangat berguna. Jadi kayak waktu itu kemarin ada 1 case di asrama di dekat kampus. Semua orang yang di asrama langsung dites di situ. Jadi dan orang itu langsung dimasukin karantina 2 minggu. Jadi itu akan menutup potensi penyebaran pada orang-orang lain juga. Dan kenapa bisa aman juga ketika kita masuk ke Perth sebenarnya mau dari luar negeri atau luar state, ada namanya harus isolasi 2 minggu. Ditaruh di hotel, nggak boleh kemana-mana 2 minggu pokoknya. Diem aja. Masya Allah. Jadi teknologi di sana berjalan juga ya, bahwa ketahuan di trace hadir kemana pakai handphone. Ini sebetulnya pengajuan di DKI juga sudah akan mengharapkan itu, tapi yang namanya smartphone nggak semua masyarakat punya namanya smartphone seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Edi ada yang mau tanya, Pak Irwan, sambil Faza jalan dan Abi. Ya kita mulai jalan lagi ya. Kalau suara yang terputus-putus kasih tahu aja. Oke. Tadi sih suara Abi yang terputus-putus. Iya, soalnya kita kayaknya ada 2 audio nih. Sekarang kedengeran nggak? Oke. Siap. Jelas. Oke. Tadi kalau jalan agak terputus-putus, tapi sekarang kelihatannya oke. Oke. Silakan mangga kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau nggak kita sambil jalan sambil sharing juga. Tadi Abi sudah sedikit sharing tentang komunitas Islam di sini. Kita udah komunitas ini tadi terakhir kali Abi cerita bahwasanya kita pelajar di Indonesia ini kita memberikan warna di komunitas Islam seperti ini. Tapi yang menarik sih saya, kalau misalnya kita lihat, kita bikin kayak talk show gitu aja. Kita kalau misalnya menarik, nggak tahu sih zamannya kita dulu kan Ramadan salah satu Ramadan yang menarik di sini. Jadi ketika kita Ramadan jauh dari rumah, ini sebenarnya Ramadan ini Ramadan keempat aku Sama ya. dari rumah dan di kami ya setiap kali Ramadan itu ada buka bulan itu kita bikin jadwal tentang komunitas mana yang mau nyediain iftar hari ini, nyediain iftar. Dan itu juga salah satu yang menjadi favorit komunitas di Perth itu kalau misalnya komunitas kita kebagian ngisi roster karena makanan Indonesia makanan enak biasanya. dan kita tuh kayak ngariung gitu kalau bahasa orang Sundanya, jadi ada banyak makanan di lesehan, bisa kita bagi-bagi makanan. Nah itu salah satu yang sebetulnya Ramadan apalagi tahun lalu ya ketika kita lockdown itu terasa banget bahwasanya kita bisa ketemu orang dan itu kita kangen bisa bareng sama teman-teman. Ini ada pertanyaan di chat nih. Tadi ya kalau sedang di rumah sakit isolasi di hotel segala macam itu biaya siapa itu ya? Nah, kalau untuk permanen resident di sini atau citizen sini akan di-cover oleh negara. Tapi kalau misalnya kayak turis yang mau masuk waktu 2020 masih di-cover negara. Tapi per 2021 ini kita harus bayar sendiri. Which is lumayan mahal juga, misalnya
Kang Budi nih mau ke Perth nengok kita, terus harus isolasi 2 minggu di hotel. Kita yang bayar sendiri hotelnya 2 minggu. Oke. Dan di hotelnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Oke, ini kan udah agak longgar ya. Ini kan Faza sama Abi kuliah ya. Itu masih online apa sudah hadir di kampus itu? Ini pertanyaan juga dari chat nih. Dari tahun lalu semester 2 udah di kampus lagi, udah nggak ada online lagi sih. Kantor-kantor iya, juga jadi, ada. Kantor-kantor udah masuk biasa. Masya Allah. Kecuali kalau masih yang lockdown 3 hari tiba-tiba karena misalnya kasusnya naik 3, ada 3 orang kena, 2 orang kena, kita lockdown 3 hari di mana ya kita harus di rumah. Tapi setelah itu lepas ya kita balik lagi beraktivitas seperti biasa. Jadi ya Masya Allah, suatu ya kenikmatan dari Tuhan lah, kasih ya kita bisa di sini kita. Oke, baik, ini ada yang ngerasain nih saudara-saudara kita nih, Pak Edi, silakan Pak Edi, nanti Pak Asri ya. Assalamualaikum Mas Faza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sangat merindukan ya Jakarta ini seperti Perth City ya. Ya, you have a very di sana beautiful city dan healthy city ya. Mungkin yang ingin tolong di sharing, ini kan salah satu negara yang dengan cepat ya bisa menguasai atau bisa melumpuhkan COVID dengan salah satu kedisiplinan tadi di barcode. Jadi orang akan cepat ketahuan kemudian dilakukan karantina. Ini penyebab atau salah satu faktor apa ya bisa begitu cepat menyelesaikan masalah itu bagi rakyatnya yang di sana di Perth. Mungkin mohon bisa di-sharing supaya bisa kita mendengar semua bahwa ini adalah the true ya, true story, bukti bahwa dengan mungkin yang disiplin tadi itu bisa mengalahkan COVID. Silakan Mas Faza, terima kasih. Oke, dari saya terima kasih pertanyaannya. Semoga Pak Edi sehat selalu. Pertama, kita itu sangat nurut dengan apa yang dikatakan government di sini. Kalau kata government jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Lalu ada peraturan harus nge-scan atau harus melaporkan, harus tes rapid, kartu swab, kita akan melakukannya. Jadi di sini tuh karena kita tahu di mana di dunia lain, mentality rakyatnya, saya ngomong di sini ya, karena saya juga ngomong sama teman-teman di sini, kita tahu di dunia lain itu di mana kayak di India kemarin, sekarang Indonesia atau Brazil sangat-sangat mencekam. Kita ingin kita tetap bisa melakukan hal keluar rumah, berolahraga di luar, bersosialisasi. Jadi mentality rakyatnya sendiri pun kayak, oke, government itu melakukan sesuatu untuk kebaikan rakyatnya sendiri. Dan kita ya dengan senantiasa mendukung itu, di mana kalau mohon maaf saya melihat di Indonesia itu kadang masih banyak orang mempertanyakan COVID mah bohongan buatan siapa. Iya di luar itu ya kita harus ikhtiar kan intinya ya sebenarnya. Jadi lebih ke mentality kita, oke, kita melakukan sama-sama. Ya mungkin diem bosen di rumah 2 hari, 3 hari nggak ketemu temen, nggak bisa nongkrong mungkin yang muda-muda atau nggak bisa ngopi sama teman-temannya, nggak apa-apa, jalanin 3 hari. Tapi ntar seminggu ke depan kita bisa keluar, bisa olahraga lagi atau bisa jalan-jalan lagi. Mungkin seperti itu ya. Lalu ketika government-nya pun ya sangat tegas kalau misalnya nggak boleh datang. Nah yang minggu lalu itu kita baru lockdown 3 hari ceritanya Pak Edi ya. Karena di New South Wales ada outbreak di Sydney di sana. Itu orang-orang yang baru datang ke Perth dari pesawatnya langsung diterbangin lagi pulang ke Sydney. Sampai jadi antara negara kota sendiri, salah satu negara misalnya dari Jakarta terbang ke Surabaya dipulangin lagi gitu. Jadi kayak sangat melindungi gitu. Jadi untuk mencegah penyebaran dari kota New South Wales ke daerah Western Australia, ya ditegaskan itulah peraturan seperti itu. Jadi kita sebagai sebagai penduduk di lokal di sini ya mendukung apa yang dikatakan government gitu. Itu sih Pak Edi. Terima kasih, semoga kita bisa meniru itu ya, supaya cepat kayak bisa jalan-jalan ini ya. Amin. Banget ya. Terasa kayak di Melbourne juga ini ya, suasananya ya, udaranya ya. Iya mirip. Dingin ya, agak sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke Pak Agung ada, saya tolong dijadikan host ya, tadi saya terlebar nih. Mungkin pertanyaan kedua ya, Pak Asril, silakan Pak Asril. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Mas Faza, Mas Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ananda, Faza dan Albi sudah berapa lama di Perth? Lalu yang kedua, aktivitas di masjid. Apakah bisa sholat berjamaah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Abi dari Perth dari 2018 ya. Saya datang ke sini waktu saya pertama mau master saya 2018.
dari Malang. Kalau Faza dari kecil Pak Faza? Kalau saya dari tahun 2013 ketika saya tuh mau masuk SMA. Jadi saya ke sini dikirim sama ibu bapak saya, ditemani ibu saya. Lalu melanjutkan kuliah di sini sampai sekarang. Jadi ya, kalau untuk aktivitas masjid bisa. Aktivitas masjid sudah dibuka. Betul kata Faza tadi, ketika kita ada kasus 23 sampai Jumatan pun kita semua. Jadi alhamdulillah di sini kan karena part ini kecil ya, komunitas kecil dan kita ada at least dari guru-guru kita ada grup part imam di part itu. Jadi ketika government naik, dan di sini alhamdulillah bagusnya adalah tokoh agama di sini sangat integrated. Jadi juga mereka berkomunikasi dengan lainnya, dan mereka sangat memprioritaskan keselamatan kita. Jadi ketika kemarin kita naik di sini, imam di sini itu langsung berkomunikasi dengan satu sama lain, memberikan fatwa bahwa sampai masjid pun harus tutup, dan sholat Jumat juga dirumahkan, diri kita sholat Jumat di sholat zuhur. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa dibuka lagi dengan beberapa peraturan ya. Kita masih dibuka dengan masker. Alhamdulillah kami sekarang sudah kembali lagi bisa masjid. Dan itu salah satu poin yang menarik Pak ya, kalau kita bisa lihat bahwasanya dulu ketika kita dalam situasi normal, kita salah satu nikmat yang kita tidak terasa bahwasanya itu nikmat adalah kita belum mendatangi masjid. Dan baru aja ketika ada pandemi ini, kita ada lockdown ini, dan itu bahwa kita bahwasanya sadar bahwasanya datang ke masjid itu sebuah nikmat, dan ketika kita nggak bisa datang ke masjid, barulah kita kangen untuk datang ke masjid. Alhamdulillah ketika dibuka lagi seperti ini, kita sadar bahwa ya alhamdulillah orang sekarang bisa balik lagi ke masjid dan sholat di masjid. Kalau ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Saya sama Faza sekarang udah jalan. Tadi kan kita lagi dari Elizabeth Key. Itu adalah salah satu, jadi hubnya itu sentral di mana ada stasiun bis maksudnya, dan ada stasiun ferry juga. Dan kita lagi jalan menuju ke pusat kotanya. Dan kita lagi mau jalan ke masjid tertua di Perth. Yeah. Salah satu. Terdengar nggak itu? Dengar, tapi agak putus-putus sedikit suaranya. Kita berdiri di situ, kita duduk aja dulu. Iya. Pak Fadian terputus ya. Mungkin saya persilakan, ada beberapa yang resen. Pak Asil sudah tanya tadi ya Pak ya. Ada Pak Hendar, Pak Muhammad, saya buka tuh unmute. Saya mungkin nitip nanya. Silakan. Itu Australia kapan buka bordernya rencananya Mas? Belum ada rencana ya, karena mungkin sekarang itu masih di roll out vaksin. Jadi kayak masih turun, sekarang baru boleh di atas 30 dan beberapa di atas 20. Jadi kayak program vaksinnya pelan-pelan gitu. Mungkin akan dibuka setelah semua rakyat yang divaksin sih menurut saya. Karena kasarnya sama tetangga sendiri, yang satu negara itu sekejam itu sama Sydney, apalagi sama negara orang gitu. Mungkin akan ditutup gitu. Oke. Itu targetnya nggak tahu kapan ya, vaccination roll-nya kapan selesainya gitu ya? Insya Allah akhir tahun ini sampai pertengahan tahun depan katanya akan beres tuh. Itu program negara seperti itu. Oke. Tapi ya tergantung yang daftarnya juga sih. Iya, soalnya anaknya Om kan di Monash, dia nggak bisa balik-balik ke sana. Oh iya, kasihan. Jadi online semua ya Om ya? Online. Iya, saya mengerti ya. Silakan Pak Hendar, Pak Muhammad, ini Pak Fadian sepertinya terpental ini. Saya nggak terpental nih. Pak Agung sedang di jalan nih. Tadi saya belum jadi host nggak apa-apa. Oke. Irwan, terima kasih. Kan sudah ya Pak Fadian ya, jadi host ya. Silakan. Pak Ustadz juga sepertinya mau nanya ya Pak Ustadz ya, Risen juga. Boleh, silakan. Silakan Pak Fadian. Saya? Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan ringan saja. Selama Anda berada di kampung Ora,
apakah pernah menemukan sekelompok orang yang mengajak atau memperkenalkan paham radikal? Atau adakah masjid yang jadi konsentrasi kelompok-kelompok yang mengajarkan pemahaman agama yang bernuansa radikal? Mengingat ada negara-negara seperti tempat Anda tinggal itu kan menganut prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok. Apakah Anda menemukan kelompok-kelompok seperti itu? Gimana nih ceritanya? Ada nggak? Putus. Ya, Kita ada Agak putus-putus. suaranya putus-putus. Ya, punten kan. Sebentar. Coba kita jalan ke tempat kos. Iya, Ayo kita lagi. minyak angin itu. Lari-lari nih. Hari minyak angin. Hati-hati yang anak muda. Heeh. Ini jarang-jarang kajian nih, narasumbernya Lari lari-lari begini. nih. Heeh. Cuman kajian Aduh, di 10 detik. Ini ikut itu. cuman di kajian pejuang subuh nih, narasumbernya disuruh lari sama Pak Irwan. Masya Allah. Kenapa Abi lari-lari, Bi? biar nyari tempat duduk. Oh, cari tempat Oh, duduk. itu tempat duduk. Masya Biar Allah, ribut. benar-benar nggak pakai masker ya, Mas. Allah, keren. Silakan. Ya, kedengeran Mas. Satu tadi aku bisa jawab pertanyaan Pak Ustadz tentang paham radikal ya. Kita pertama bisa, Abi bisa sharing salah satu di salah satu masjid lah, dari satu jamaah di sini, yang memang dia dari Arab dan tadi kan Pak bisa jelasin di bahwasanya di kajian tadi bahwasanya interpretasi orang dan pemahaman orang tentang Islam kan berbeda-beda ya. Ini salah satu pengalaman kami dulu di sini. Memang dia salah satu yang menginterpretasikan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu sudut pandang yang memang agak keras. Salah satu contohnya dia adalah kita haram tinggal di negeri non Muslim kalau misalnya niat kita bukan jihad. Dan dia contoh dari pandangan dia adalah ketika dulu memang di periode Mekah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kan dia kaum Muslim disiksa, tapi pendekatan ketika di Mekah lebih ke arah soft, lebih ke arah lembut. Nabi suruh sabar, bahkan ketika Bilal disiksa Nabi sabar, dan ketika Hamzah dan Umar sudah masuk Islam tetap masih sabar, nggak kita langsung berubah secara drastis. Tapi ketika sudah di Madinah, pandangan dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menegakkan hukum-hukum itu agak sangat tegas gitu kan. Mungkin Pak Ustadz bisa lebih paham dari saya. Dan dia pandangan dia bahwasanya ketika kita di negara non Muslim itu memang kita niat kita harus jihad gitu. Dan lagi salah satu yang mungkin sensitif juga kan, pemahaman beliau tentang kata jihad juga agak kuat gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika mengatakan bahwa virus corona itu lanjut Mas. Tapi kita berikan jangan sama sosialisasi dan komunikasi terhadap sebentar nih saya. Ada siapa ini? Silakan Mas. Lanjut Mas. Suaranya tidak terdengar ya. Silakan Mas. Nah, kedengaran ya? Sebentar. Bisa lanjut Mas? Dites suaranya Mas. Mas Faza. Sebentar. Mas Faza. Silakan Mas, coba. Lagi Mas, di-unmute dulu Mas. Ya, kedengaran. Silakan lanjut Mas. Yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Ustadz, apa Pak, tentang pahamnya kebebasan berpendapat. Apakah itu dibiarkan atau bagaimana terpulang kepada masing-masing? Itu apakah Iya, betul. intervensi
penanganan dari pemerintah, bagaimana menyikapi kondisi yang Anda bicarakan tadi? Ya karena di sini memang terbuka beberapa dari pemerintah karena kebebasan bersuara memang dibuka gitu ya. Jadi filter kita pertama ya pemahaman kita sendiri tentang satu. Jadi seperti pasar bebas ya, terpulang kepada bagaimana para mahasiswa sebagai konsumen memilih atau tidak, mengikuti atau tidak. Kayak negara pengalaman saya di sini, negara ini sangat bebas untuk berpendapat ya. Nggak ada yang namanya kayak undang-undang Indonesia tuh ITE atau penghardikan, itu tidak apa. Kita mau ngomong kayak maaf kasar kayak government-nya bego atau apa, itu pun nggak apa-apa. Itu kebebasan berpendapat karena kita punya hak untuk berpendapat seperti itu. Kita tidak akan dipersekusi untuk hal seperti itu. Tapi ada batasan ketika sudah mulai fisikal merusak properti, itu tidak diperbolehkan. Tapi selama hanya berhenti duduk di depan government untuk ngomong sesuatu, menyuarakan hati, itu tidak apa-apa. Kayak waktu di sini tuh ada kemarin namanya demo untuk pembebasan Palestina, itu sampai 3.000 orang kumpul di City untuk kayak berpendapat. Itu kayak suara takbir dilakukan di kota Perth, itu sesuatu yang sangat kayak oh gini ya sebenarnya kebebasan berpendapat itu nggak apa-apa, untuk menyadarkan kesadaran orang-orang kalau something happen, ada satu orang yang tidak suka ya. Itu sebenarnya basic negara berdemokrasi itu seperti itu kan untuk kita. Ya begitu sih Pak. Sama satu lagi yang tadi untuk jawab pertanyaan Bapak itu, paham radikal juga saya mulai, kalau sebenarnya di sini tuh banyak ya, ada yang mungkin kayak di sini tuh jadi ada komunitas South Africa Muslim, ada Indonesia, ada Malaysia. Di mana waktu saya pernah ikut kajian misalnya di South Africa, di Masjid Ibrahim. Di situ mungkin agak keras. Orang akan memandang keras, tapi kembali lagi kerasnya radikal itu kan persepsi ya. Kayak kalau saya ngelihat kayak itu lebih keras mungkin karena jamaahnya itu sudah mulai mengerti atau udah mulai mau mendalami Islam lebih dalam, dengan karena kecintaannya dengan Allah, mereka menyampaikan apa yang dikatakan di Quran. Dimana kalau mungkin yang kalau orang-orang baru-baru belajar di komunitas Indonesia mungkin lebih ringan gitu. Jadi kayak itu juga lebih kayak kepaham seberapa dalam kita mau belajarnya, dan kita akan mencari orang-orang yang tepat. Dan kalau ya gitu sih menurut saya. Terjawab nggak Pak? Maaf Pak. Nah sekarang kalau kita lihat dengan hukum pasar bebas, mana yang paling banyak diminati dari masjid-masjid yang bernuansa radikal atau masjid-masjid yang membawa ketenangan, kesejukan, mana yang paling diminati oleh jamaah-jamaah milenial? Kalau saya tahu yang agak keras itu ada di daerah Southern River itu untuk orang-orang South Africa, Masjid Ibrahim. Itu keras, kayak misalnya hafalan harus gini, terus bahasanya tuh kitabnya berat. Tapi ya karena anak-anak yang di sana udah mau belajar, banyak aja jamaahnya. Dan juga saya di sini sama Abi itu di komunitas Koswah, yaitu punya orang Malaysia. Di situ ringan dan sangat mengikuti konteks kayak peradaban zaman itu seperti apa. Di situ pun ramai karena banyak orang-orang yang mau belajar. Dan biasanya yang dibilang mungkin radikal itu progres. Misalnya pertama masuk di Koswah dulu yang lebih ringan, lebih dalam, udah ngerti akan pelan-pelan masuk yang lebih dalam gitu loh. Jadi kayak sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan, peminatan. Iya, lebih seperti itu, ya. Jadi kalau saya pikir bawa gelas, apa mau diisi gelas apa gitu. Ya mungkin seperti itu, kayak aduh ini mah kurang, pengen yang lebih dalam lagi gitu. Tergantung konsumen kalau gitu ya. Banyak macam-macamnya. Tapi semua pandangan-pandangan itu tetap eksis ya, tetap eksis, tetap ada. Dan yang dijunjung karena di sini kebebasan berbicara itu Pak, selama tidak merusak properti, selama tidak melukai orang atau apapun, di sini dibebaskan. Dan kalau saya bisa sambil nambahin tadi yang Faza udah sampaikan, karena sebetulnya ya lagi kembali dengan poin saya kembali di sini, karena di sini multikultural, di biasanya orang yang datang dari South Africa, datang dari negeri-negeri kontinental kayak India, Pakistan, Bangladesh. Ada memang beberapa orang yang memiliki pandangan tentang fikih itu. Pertanyaan berikutnya Mas, kalau masih boleh sedikit, apakah kelompok-kelompok yang tadi disebut berpandangan keras itu sebetulnya punya satu jaringan atau punya satu kelembagaan tertentu yang berafiliasi ke kelompok mana, misalnya apa ke Al-Qaeda atau ke kelompok-kelompok mana, atau sebetulnya hanya sebatas wawasan kultural yang lokal saja? Ada jaringan nggak?
Kalau saya pikir Sebentar, Bi, ini kayaknya mic-nya di earphone wireless-nya Fajar yang kanan nih. Suara Fajar jelas, suara Abi kurang nih. Nah, taruh ditaruh di telinga kiri Fajar juga nggak apa-apa. Aku kasih Fajar nih. tapi ntar Faza nggak bisa dengar. Yang kirinya Abi kasih aja ke kanannya Fajar. Nah, sip. Nah, ini masalah teknologi. Keren. Bisa? Kok saya hilang? Terpental, Pak. Wah, Bentar, Pak ini ya Mas. oh terpental nih. Aduh, gara-gara Pencet itu. gara-gara menyarankan. Pindah headset tuh kepencet keluar. Nah, ini masuk lagi udah. Udah masuk lagi. Masuk lagi, saya jadikan. Saya ini ya, unmute ya. Kedengeran nggak? Kedengeran aja. Oke Pak, tadi pertanyaan tentang, saya pikir kalau sampai tersambung ke jaringan Al-Qaeda, saya pikir enggak ya Pak ya, mungkin hanya sebatas pemahaman kultural aja. Jadi memang seperti saya sudah sampaikan tadi, karena mungkin pemahaman dari negeri asalnya mereka yang mereka bawa ke sini, jadi agak kita terasa agak lebih rigid atau lebih berat bahasanya daripada kita. Dan saya tadi juga sampaikan di awal bahwasanya kalau jamaah-jamaah kita dari Indonesia sebetulnya lebih fleksibel masalah fikih, lebih fleksibel masalah pemahaman. Jadi alhamdulillah oke-oke aja, dan saya pikir nggak sampai yang termasuk ke jaringan seperti liberal. Itu yang paling penting. Tidak terhubung kepada jaringan, tidak terkait Saya pikir insya Allah. itu di tingkat internasional. Itu yang membuat para mahasiswa akan aman-aman tadi. Terima kasih Prof, pertanyaannya luar Ya, biasa. sama-sama. Masya Allah, ini Faza, ini Abi segera pulang ya, nanti udah beres untuk membereskan areanya Pak Jono, Pak Irwan nih masih pada pakai masker nih semuanya. Masya Allah. Oke, mungkin ada pertanyaan live yang nanti di chat saya bacakan. Ini Pak Muhammad Zahri ya, Pak silakan Pak, sudah saya unmute, bisa open video juga. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi nih ya, makasih sama Abi ya. Iya pagi, saya di Perth, waktunya waktu Bali Pak, Indonesia Tengah. Jadi oh ya. Ikut senang juga melihat latar belakangnya tuh. Saya tertarik juga tadi yang obedient atau kedisiplinnya itu loh, kedisiplinannya masyarakat di situ. Mungkin ada edukasi yang disampaikan oleh pemerintah di sana gitu. Ada kesamaan kebijakan gitu. Tidak tumpang tindih mungkin ya, kalau kita bandingkan di sini kan tumpang tindih mungkin ya. Sehingga masyarakat sini itu ada terasa diberi petunjuk, diberi prokes lah, itu merasa juga tertekan, ada merasa juga dilarang gitu. Faktor edukasinya mungkin sangat berbeda antara budaya sana sama sini, sehingga di sini mungkin tingkat disiplin untuk mematuhi itu ya beda sangat jauh dengan sana. Pertanyaannya itu kalau di Perth ini kan, kalau di Indonesia ya ada Jakarta, ada Bogor, ada Bekasi, ada Banten lah dan sebagainya. Kalau di Perth kira-kira situasi seperti yang dialami sekarang sama nggak gitu? Nah, seperti yang saya lihat sekarang ini, mungkin ada negara bagian atau wilayah bagian dari Perth ini yang memang dirasakan seperti itu. Yang kedua, kalau di sini kan COVID itu sejak awal 2020 nggak salah ya, 2000 di Indonesia ya. Nah, mungkin di sana apakah sama itu statnya seperti itu, kemudian penanganannya seperti apa, kemudian recovery-nya berapa bulan? Kalau kita kan sudah hampir 2 tahun ini, gitu. Seperti ini malam-malam melonjak gitu kan, gitu. Kira-kira itu Mas. Selamat belajar ya. Terima kasih informasinya. Smile sekali ya. Sip. Alhamdulillah. Syukran. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya apa ya? Kalau yang untuk pertama masalah negara bagian itu, jadi di sini itu ada 6 state kebagi, di mana ada New South Wales, yang Sydney, Victoria, Melbourne, Western Australia itu Perth. Dan setiap state itu punya government sendiri yang akan bisa membuka kebijakan untuk saya tutup state kita dari state-state lain. Jadi kayak mungkin Jawa Barat bisa nutup dari Jakarta untuk nggak mau ngebuka, atau nggak misalnya Bali nggak mau orang-orang masuk ke Bali. Jadi kayak premier di sini, state di sini punya kebijakan untuk melakukan peraturan yang menurut dia untuk mengamankan rakyatnya sendiri. Jadi di sini Western Australia termasuk yang keras. Makanya di sini alhamdulillahnya ya terjaga case yang nggak naik terus. Dimana kalau kayak Sydney dan Melbourne itu
masih agak kemarin kayak masih naik 20, 24, itu karena mungkin lebih ringan. Jadi kayak tergantung kebijakan pemerintahnya sendiri. Dan pemerintah punya kebijakan atas rakyatnya sendiri. Ya seperti itu untuk kasarnya ya. Terus jawab pertanyaan pertama mungkin Pak. Iya, kalau di sini kan Jakarta misalnya mengadakan kebijakan A, Bogor A, tapi ada pemerintah pusat yang beda gitu lah itu. Kalau di sana Iya, bagaimana? jadi ada mungkin situ ya benar tumpang tindih benar kata Bapak di mana yang sini ngomong ini untuk B. Jadi orang tuh bingung ngikutin yang mana. Tapi kalau di sini jelas penduduk Perth yang nurut dengan Premier Western Australia, penduduk Sydney nurut dengan Premiernya New South Wales. Jadi rapih untuk seperti itunya Pak ya. Terus kapan COVID dimulai? Saya tuh datang terakhir ke Perth itu Februari 2020 waktu pulang dari liburan. Itu setahun setengah yang lalu. Di situ pas Maret Aprilnya itu di mana border ditutup. Jadi pas banget itu juga permulaan Indonesia sama di sini juga permulaan di mana kisah naik 30 sampai waktu itu maksimalnya sekitar 120 orang kena di Perth sendiri. Di situ Perth langsung lockdown dan karena lockdown itu it takes recovery around 6 bulan ya. 6 bulanan. 3 bulan lockdown restricted yang nggak bisa kemana-mana, keluar cuma sendiri, sangat ketat. 3 bulan kemudian mulai lebih ringan, boleh berempat, satu ruangan maksimal 3 orang dengan square meter 1,5 meter jarak per orang. Dari setelah 6 bulan pertama itu, alhamdulillah bisa normal dan bisa jadi lockdown ketika misalnya ada case datang lagi, lockdown 3 hari tapi buka lagi. Jadi fleksibel. Jadi ya mungkin untuk dari full lockdown sampai full bisa buka sekarang itu 5 bulan 6 bulanan lah Pak. Iya, sangat beda ya. Ya, sangat tergantung dengan kepemimpinan masing-masing ya. Iya, betul. Tapi yang kemarin lucu itu setelah jadi premier kita itu baru pemilih jadi kayak kalau di Indonesia gubernur baru gitu. Karena kebijakan dia namanya Mr. McGowan ini bagus menangani COVID, dia langsung kemarin majority vote-nya langsung 80%, langsung menang lagi untuk jadi sekarang gubernur baru lagi sekarang gitu. Iya, sangat budaya Mas, beda. Terima kasih informasinya Mas itu. Ya, mudah-mudahan Indonesia juga sempat. Saya juga termasuk alumni COVID Indonesia. 11 hari saya isolasi. Alhamdulillah sehat lagi. Sudah hasilnya negatif. Sudah sembuh ya Pak. Ya, saudara-saudara kita yang terpapar tadi Ustadz sampaikan sehingga Allah angkat penyakitnya. Amin. Alhamdulillah. Selamat bersembuh Pak Muhammad Zahri. Terima kasih Bapak. Faza, Abi ini mungkin selanjutnya Pak Hendar Asmara ya. Ini katanya nih bisa nggak kameranya dibalik melihat pemandangan nih. Udah lihat yang cakep-cakep nanti dilanjutkan. Nah, sambil jalan-jalan ini pelan-pelan ya kita. Boleh. Tapi tadi sudah cukup jelas karena tadi mic di earphone-nya Faza kurang dekat sama Abi. Ya mohon maaf ya, saya juga tidak tahu itu mic-nya cuma yang sebelah kanan doang ternyata. Iya. Oke, baik. Nah, lanjut ini Pak Hendar Asmara mintanya tentang Faza. Suara bagus ya, Pak Irwan bagus ya suara Faza. Bagus Pak, bagus Pak. Silakan Pak Hendar. Sepi ya di sana ya Pak ya, nggak kelihatan. Masih pagi dan hari Minggu ini ya, hari Minggu ya. Juga ya. Nggak ada yang jualan somai bakso, nggak ada Mas itu Mas. Wah, saya juga pengen kalau dari itu mah ada bakso atau yamin gitu. Cilok Pak yang saya kangen Pak. Cilok. Masya Allah. Oke, ini alhamdulillah nih narasumber kita anak-anak muda Pak Irwan nih jamaah yang bergabung di sini kalau ada saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang muda seperti teman-teman Faza dan Abi bisa hubungi kami ya untuk jadi narasumber dimanapun. Oke, ini Pak Hendar silakan Pak. Sudah saya unmute. Silakan Pak Hendar. Ya. Ya, silakan Pak Hendar kamu tanya. Oke. Ya bisa ya, jelas ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faza dan Bioso ya penjelasannya sayang banyak terputus-putus di saya tadi. Saya mau nanya mungkin sudah ada yang jawab ya barangkali sudah dijawab, tapi saya tanya pertama mengenai Anda sendiri berdua. Anda berdua kuliah di jurusan apa? Kedua mengenai COVID. Berapa di sana yang di Perth itu yang sudah meninggal, berapa banyak ya? Ketiga mengenai komunitas Muslim. Komunitas Muslim di sana itu selain Afrika Selatan, Malaysia, apa ada lagi dari Turki atau lainnya misalnya gitu?
dan banyakkah yang mualaf di sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi tentang COVID ya. Kuliah. Oh saya kuliah. Saya kuliah. Jadi saya S1 saya dulu di Malang. Saya lulusan dari Malang Brawijaya ilmu kelautan marine science, dan saya di Australia ini saya ambil jurusan environmental science. Jadi environmental science spesialisasinya marine and coastal. Jadi kelautan dan pesisir manajemen. Jadi saya kerjaannya ibaratnya kayak planologi, pengelolaan tata ruang, tapi tata ruang coastal area. Jadi tata ruang masyarakat pesisir. Prof. Faza? Kalau saya arsitektur, Pak. Saya kuliah arsitektur di Universitas Western Australia, sama sih universitasnya. Itu universitas negeri tertua di Western Australia, kayak mungkin kalau UI-nya gitu mungkin ya. Iya, UI-nya atau ITB-nya mungkin negeri itu ya di sini. Terus untuk kalau COVID itu meninggalnya, waduh saya kurang tahu ya kalau data persisnya. Tapi sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia, karena per harinya aja ini kena cuma 30 orang ya, kasarnya gitu. Sedangkan Indonesia sampai 33.000 ya kalau nggak salah ya. 30, iya udah hampir 40.000 ya Mas. Ya. Iya per harinya. Gitu sih. Terus tadi pertanyaan terakhir tentang, saya lupa. Nah itu komunitas Muslim di sana selain Afrika Selatan, Malaysia, iya saya ada dari Turki, Bosnia. Mostly negara Islam di sini semua, negara Islam di dunia punya komunitas sendiri di sini. Tapi yang paling besar itu Indonesia, Malaysia, India, juga apa lagi? Bangladesh. Ya, Bangladesh itu yang paling besar, Pakistan ya. Jadi ya biasanya komunitas Muslim sini kan terbangun dari mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sini atau bermigrasi ke sini. Jadi banyak dari orang dari Asia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari South Africa, Turki pun ada. Dan menariknya di sini ada masjid Turki. Ini salah satu yang tadi Faza omongin ya tentang barcode itu. Jadi biasanya di tempat-tempat jadi setiap public space punya barcode ini, kita tinggal scan HP kita, otomatis akan memberikan lokasi kita, posisi kita. Gitu. Saya lihat di chat ada izin menyapa mahasiswa Brawijaya. Salam balik Pak. Alhamdulillah saya Brawijaya. Maaf nanti izin bertanya nih sahabat kita pejuang subuh dari Malang nih. Iya betul saya Malang. Iya. Tapi sepurannya kalau mboten sakit promo ke sini. Banyak mualaf di sana ya? Lumayan Pak, insya Allah. Lumayan. Iya. Cukup ada lah. Berkembang Pak. Dan menarik Pak, maksudnya berbagai macam background juga mualaf, banyaknya dari yang saya berinteraksi, banyak orang yang mualaf karena memang ingin menikah dengan pasangan yang udah Muslim. Tapi itu alhamdulillah jadi salah satu jalan buat dakwah kita ya. Jadi banyak orang yang tertarik dengan Muslim dan yang menjadi penarik sebetulnya alhamdulillah saya pikir sih akhlaknya orang Muslim di sini juga baik. Jadi orang bule di situ kaget gitu ketika kita mau keluar menolong sesama. Iya, apa yang digambarkan media beda gitu. Iya dan pengalaman Abi di tempat kerja, di tempat kuliah juga, dan nggak banyak sebenarnya orang di sini tuh yang ramah gitu ketika, maksudnya ramah tuh maksudnya bicara mengayomi gitu ya. Gimana di sini bule lifestyle-nya beda. Iya dan ketika mereka berinteraksi dengan orang Muslim yang mereka sangat ramah terhadap tetangga atau terhadap orang, kayak ngirim makanan ke tetangga sebelah aja tuh menjadi salah satu yang luar biasa di sini karena orang boleh jarang gitu kirim makanan. Dari ketika kita Lebaran kita kirim makanan begitu, makanan kita kan enak banget ya. Kalau di sini kan jadi mereka tuh tahu sendiri akhirnya, oh ternyata orang Muslim tuh ramah orangnya, dan mereka itu yang menjadi penarik kita untuk berdakwah di sini. Kita sekarang lagi ada di pusat kotanya kalau sama Faza. Ini biasanya waktu itu yang tadi Faza cerita itu tentang ada demo tentang Palestina. Ini tempat ini penuh dengan kemarin lautan manusia dengan demo Palestina, dan kita berkeliling satu kota tentang Palestina, free Palestine, jadi gitu. Jadi ini salah satu yang di sini juga banyak bangunan-bangunan lama ya kalau dilihat sini. Ini dulu itu Commonwealth Bank of Australia, sekarang jadi toko surfing dan baju.
Terus ini post office tertua di Western Australia sekarang jadi H&M kalau bisa lihat ya. Tapi masih dijaga historical buildingnya. Tapi ya karena perubahan zaman dan perubahan fungsi kota pun ini jadi shopping center. Jadi mana kayak kantor-kantor atau kota untuk office pindah ke sebelah sana, mundur sedikit dengan gedung lebih baru, tapi dipindah menjadi digantikan fungsinya menjadi fungsi retail sekarang. Ya, seperti itu ya saya. Ada Syiah di sana? Ada Pak. Ada Pak. Dan itu pertanyaan menarik Pak. Saya biasanya di budget kampus itu kita banyak Syiah juga dan tapi alhamdulillah kita Syiah itu kan kalau kita lihat kan Syiah itu sebenarnya spektrum apa ya. Jadi ada yang sangat friendly kayak misalkan kita biasa kalau misalnya kita sholat berjamaah tuh kadang mereka makmum aja gitu. Dan kita sebenarnya tahu kan biasanya mereka pasang batu atau apa yang untuk sujud mereka. Jadi sebetulnya ada Syiah yang sangat ekstrim pandangannya gitu. Ada yang Syiah yang lembut juga. Jadi alhamdulillah di sini saya pikir nggak ada masalah. Masya Allah. Oke, terima kasih Wajah. Masya Allah ini laporan report. Ini malah kita tempat bertemu juga nih, ada beberapa alumni yang pernah di Perth tadi. Masya Allah. Udah pernah hidup di sana, sekolah di sana. Ini juga teman-teman dari Brawijaya nih, karena Abi bilang alumni Brawijaya. Ini sekarang ada Pak Prof Sukoso ya, ini juga sahabat pejuang subuh kita yang rajin mengikuti beberapa kegiatan ini. Silakan Prof, kalau mau bertanya nih alumninya ada di Perth. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Fadian. Ya, pesan saja ini, barangkali ini alumni saya ketika periode saya jadi dekan belum ketemu dia itu. Masya Allah. Ditanyain tuh, Bi. Jadi pesan saya satu, ya kembangkanlah tentang halal di sana gitu. Karena saya juga ketika studi di Jepang, teman-teman komunitas sana memang kami ajak untuk memahami halal, menyediakan produk halal dan sangat berhati-hati semuanya. Karena ini penting bagi perilaku kita. Itu ya, selamat Pak Mas Faza ya. Aduh, bisa ketemu di sini malah. Nggak pernah ketemu saya barangkali itu. Lulusnya tahun berapa itu kamu? Yang saya Brawijaya, saya tahun 2016 lulusnya Pak. Oh, 2016 ya. Masih ada, saya masih bolak-balik kampus. Ya Pak, mungkin Pak. Jadi yang saya sebetulnya profesor di Universitas Brawijaya, nggak tahu kalau misalnya Pak Profesor Kosok kenal ya. Yang saya sebetulnya chief dari International Office di Brawijaya, Profesor Ivar Subagio. Jadi gitu. Oh, sahabat saya. Akhirnya ketemu di sini. Iya, saya cucunya Prof Ivar. Oh, alhamdulillah. Ya udah, selamat beraktivitas dan amanahnya tolong ya kembangkan sadar halal di sana begitu. Ya. Sadar hari ya, insya Allah. Ini Pak Prof ini yang menandatangani kehalalan vaksin ya. Vaksin. Sinovac ya. Ya, kalau Sinovac saya Pak. Kalau yang ini, waduh, debatnya masih panjang itu, nggak tahu dah. Saya juga disundiknya Sinovac, ternyata yang menandatangani adalah beliau. Terima kasih Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan terbebas. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas kehadirannya, Bro. Masya Allah, ini sudah posisi di mana Faza, Abi ini? Ini kita di Grand Central Station-nya, yang stasiun tengah kotanya, untuk kayak akses dari semua. Sebentar. Jadi kayak di belakang itu rel kereta, stasiun keretanya. Terus kita akan jalan menuju yang ke arah masjid paling tua di Perth itu loh, daerah North Bridge. Jadi lucunya itu North Bridge itu daerah daerah partinya ya. Jadi kayak di mana bar-bar, nightclub semua di situ, tapi di ujungnya itu ada masjid tertua di Perth. Masya Allah. Jadi ayo kita lihat sih, kita tunjukin ya pelan-pelan. Nah ini kayak Perth Central Bus Portnya itu di bawah, di basement di bawah ini kayak jalan-jalan besar. Jadi gini sebenarnya naik elevasi di atas stasiun ini. Ini di atas di underground stasiunnya. Masya Allah. Ini Faza, Abi di sana mewakili tidak hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi sebagai umat Islam ya. Tadi Abi cerita, Faza cerita, mewakili betapa namanya Muslim itu harus baik. Itu terwakili dari Faza dan Abi ini. Betul, alhamdulillah. Ya Pak.
ngobrol-ngobrol menjadi dengan salah satu beberapa agen kita. dubes juga ya, Pak Irwan ya. Kita jalan-jalan, dubes juga mewakilinya Indonesia dan Muslim, Masya Allah. Jadi kita membuktikan Muslim itu baik ada di pundak Faza dan Abi, ini luar biasa. Insya Allah. Masya Dan salah Allah. satu saya pikir juga salah satu maksudnya salah satu jalan dakwah yang paling efektif sebetulnya. Dalam dakwah tanpa kita harus berbicara banyak adalah dengan menunjukkan bahwasanya akhlak orang Muslim itu satu dalam kalangan profesional, dalam kalangan mahasiswa kita etik kerjanya sangat bagus. Jadi ya semua kita kalau kita dikasih kerjaan beres. Kalau kita menjadi, tapi dua juga kita salah satu yang paling ramah, kita salah satu yang paling terbuka dengan orang. Jadi dan orang ketika akan tertarik dengan itu kan? orang tertarik dengan itu. Jadi ketika mereka tahu, oh mana nih tetangga yang paling baik, iya itu tetangga yang paling baik. Misalkan Si Muslim Abi sebelah situ, ternyata ya? dan ternyata mereka tahu kenapa sih orang baik banget, dan ternyata mereka orang Muslim gitu. Jadi itu salah satu yang jalan dakwah gitu. Bagus. Kalau bahasa mudanya gitu aja. Itu matahari ya. Abi itu matahari yang tadi ya. Iya Pak, udah jam berapa nih? Karena Masya kita di Allah. kita winter di sini Winter nih ya. Winter ya. Berapa derajat suhunya, ada yang nanya deh. Winter di sana berapa derajat sekarang? Pagi ini 11 mungkin ya. 4. Iya, minimalnya mungkin kalau pagi-pagi itu 4 derajat, tapi paginya kalau siang mungkin 16, 17 gitu. Jadi Wah. termasuk iklimnya namanya Mediterranean ya, sama mungkin kayak Italia atau mungkin ke arah Yunani gitu. Jadi Mediterranean di mana winternya tidak terlalu dingin tapi lumayan hangat juga kalau summer. Seperti itu. Siap. Mataharinya sama, saya juga kena matahari, di sana kena matahari ciptaan Allah yang sama nih, Masya Allah. Iya. Menarik di sini Pak, kalau misalnya kita lihat ya, salah satu yang Abi dan Faza alami di sini. Kalau di Indonesia kan salah satu yang konstan gitu ya, 1 tahun subuhnya sama sekitar jam segitu, nggak berubah, isyanya sama. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang nikmat, salah satu nikmat yang paling kita alami di sini ya, dengan winter seperti ini kan subuhnya jadi siang tuh Pak ya. Jadi siang, misalkan kita tuh sekarang subuh jam 6, jam 7 tuh baru subuh, jam 7 pagi baru 6.15. 6.15. Iya, 16,9. Iya, exactly. 6.30 biasanya. Nah, dan itu alhamdulillah winter di sini dengan malamnya kita menjadi panjang, kita tuh mendapat kesempatan untuk tahajud qiyamul lail itu jadi lebih panjang. Dan ketika kita Ramadan di sini juga kita harinya semakin pendek gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah itu salah satu yang kami alami di sini. Tapi tentang dingin juga mungkin ya. Jadi ya itu ada plus dan minusnya, tantangannya mungkin karena di sini dingin aja. Jadi wudhu segala macam. Oke. Ini udah sedang menuju ke masjid ya? Iya, mungkin sekitar 7 menitan lagi mungkin akan sampai. 10 menitan paling lama mungkin jalan. Ini tadi jalan dari awal sampai ini jalan terus ya? Iya Pak, jalan terus Pak. Iya, jalan terus ya. Dari itu tadi. Suhu 16-17 derajat ya, itu kayak di rumah Pak Irwan tuh, pakai AC terus. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya di chat, saya banyak lewat juga nih. Ini ada Ibu Farida sama Pak Denny mau open mic biar tanya langsung, pertanyaannya banyak nih. Ya silakan. Sebentar, ini tanya kalau zuhur jam berapa? Sekarang bedanya satu kita sana udah jam 9.24 ya? Iya. Zuhurnya jam cepet kok, jam sama aja jam 12.15. Maghribnya aja yang 5.15, isyanya 6.20, 6.30. Karena winter ya Mas Faza ya? Iya, karena winter. Oke. Bersih sekali ya Pak Fadian ya, jalanannya bersih. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tidak ada sampah di sana ya. Sebentar, saya mau tanya. Ini kok saya lost ini. Nih, bentar lagi kita udah mau nyampe di masjidnya itu. Masih bentar lagi. Masih sana. Kata Faza masih jauh. Saya nyasar depan daerah saya, daerahnya Pak. Jadi ya silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti sambil dijawab lagi. Tapi kalau misalnya sambil sharing juga, apalagi ya tentang madrasah di sini. Alhamdulillah banyak tentang pengalaman Abi dan Faza tergabung dengan komunitas Islam di sini. Kita bisa belajar ngaji di sini, kita belajar
sharing tentang ilmu agama di sini, dan yang kami rasakan sebetulnya ya, karena kita menjadi karena kita di sini kan bisa dibilang menjadi minoritas ya, dan secara angka kita lebih sedikit, tapi kalau Abi pikir sih dengan kita menjadi minoritas itu kita malah akan jadi solid gitu loh. Jadi ketika ada peluang kayak kemarin buka puasa gitu, kita malahan banyak yang nolong, banyak yang nolong. Mau, iya banyak yang sedekah mau, karena mungkin lebih dari sisi psikologis, karena kita sedikit kita jadi kuat, tapi kalau banyak kita jadi nyantai gitu ya. Ya begitu sih di sini ya. Oke, ini sekedar informasi, katanya nggak usah dikasih tahu. Ini Faza itu guru ngaji untuk anak-anak di sana, Masya Allah. Ya, bisa sama Abi juga, sama Abi juga bareng. Oh, Masya Allah, ini berdua itu guru ngaji untuk anak. Siapa yang jadi muridnya, siapa? Abi, Faza untuk ngaji di sana? Jadi kita itu anak-anak SD sampai high school ya rata-rata di sini. Jadi untuk coba cerita tentang Qaswah itu. Jadi di sini ada salah satu inisiasi ya dari masyarakat. Di sini ada satu madrasah dulu sebetulnya di universitas kami itu ada madrasah anak-anak SD sampai ke high school sampai SMA. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak kayak Nurul Fikri gitu ya, tapi kita kayak tempat les agama. Jadi kita belajar Iqra, Muqaddam, tapi di sini kalau metode belajar dari Iqra 1 sampai 6 sampai orang belajar bahasa 26 08 01 dari lapar kita cek. Jadi kita ngajar di sini tentang Islamic Studies juga. Kita belajar tentang ngajar ngaji juga. Jadi alhamdulillah kita setiap hari Sabtu kita volunteer, kita sukarelawan di madrasah untuk ngajar Al-Quran sama Islamic Studies. Muridnya siapa? Orang sana apa turunan apa dari Timur Tengah? Yap, untuk muridnya kita semua beragam. Jadi semua ada, karena kita pengennya salah satu cita-cita dari pembangun masjidnya itu adalah build identity dari orang Muslim itu, bahwasanya kita bisa jadi orang Australia, kita bisa menjadi penduduk Australia, kita bisa menjadi residen sini, tapi tanpa kita harus kehilangan identitas Islam kita. Jadi muridnya multikultural, dari semua penjuru dunia ada, tapi karena kebanyakan juga kita dari Indonesia, dari Malaysia. Jadi saya pikir presentasi besarnya dari orang-orang kita. Luar biasa nih, dua pemuda kita ternyata benar-benar membawa nuansa Islam, identitas Islam ya, Faza. Ini sebetulnya kalau Faza mau, kita pengen dengar nanti Faza bacain salah satu atau dua ayat nih, luar biasa. Saya pernah dengar. Salah satu apa? Maaf. Gimana? Salah satu apa? Maaf. Ini pengen denger juga nih Faza melantunkan ayat apalah gitu. Gak usah, Pak. Gak usah ya. Waktu itu ada acara Fadian aja. Luar biasa. Pak Fadian aja, omnya aja. Pak Fadian aja. Iya. Siap. Ini kita juga nanti bisa kirim Pak Edi ya, bisa belajar di sana, mengajar di sana. Karena pejuang subuh juga punya paket. Nah, yang interesting lagi, boleh nambahin Kang Fadian? Ya, silakan. Tahu namanya Darut Tauhid yang punya Agim di Bandung? Betul. Nah, Agim tuh waktu itu kesini karena anaknya waktu itu ditaruh di sini kalau nggak salah tuh ya. Nah, di sini mereka bikin masjid namanya Al-Latif. Di situ kayak Agim tuh, iya siapa yang mau investasi rumah di surga? Wah, ibu-ibu banyak sekali di Indonesia juga. Jadi Darut Tauhid itu punya masjid di sini, ada daerahnya. Dan mungkin siapa tahu ntar pejuang subuh dari Pondok Indah juga punya cabang di sini. Itu kan Masya Allah gitu untuk rakyat gitu, membantu dakwah di sini juga. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya ayahanda Faza ada di sini nih. Kang Hegar mau open mic, open video nih, betapa bangganya punya anak bisa mewakili Indonesia, mewakili Islam di sana. Mas Hegar ada mau open mic? Oke, gak apa-apa ya. Ini ada kerabat-kerabat Faza juga nih yang nanya-nanya nih.
Ini ada yang langsung chat ke saya nih, Za, tapi lewat WA nih. Ini Faza, kalau boleh disebut nggak juga nggak apa-apa. Umur berapa dan sudah ada calon apa belum nih? Waduh, kalah nih Pak Irwan nih. Abi yang tahu, Abi juga ditanyain tuh. Masya Allah, ini bisa jadi divisi baru nih Pak Irwan nih. Kita ta'arufkan mereka. Silakan aja. Kalau merasa pribadi nggak usah, nanti langsung aja japri sama Pak Irwan. Ya, ntar aja langsung. Ntar aja ya, oke. Wah, nanti yang nanya, ini ada 2 orang nih, ibu-ibu lagi nih. Nggak tahu untuk beliau, untuk anak. Oke. Masya Allah. Pak Syahid bisa ini teman-teman masih ada yang tanya ke saya, ini Perth itu di mana gitu kan? Oh, Perth, coba kita ulang ya. Perth itu ibu kota dari Western Australia, negara bagian Australia Barat. Salah satu kota yang terisolasi karena jarak kota terdekat 2.200 km. Dan Perth sendiri itu lebih dekat ke Jakarta daripada ke Canberra-nya sendiri. Jadi sebenarnya kalau daripada terbang ke Melbourne ke sini, Perth itu lebih dekat. Oke. Cuman 4,5 jam dari Jakarta. Oke. Ya itu sih. 4,5 jam ya, luar biasa ya. Maksudnya kalau dipikir-pikir Pak Fadian terbang cuma 4 jam, tapi suasananya beda banget ya di sana ya. Betul. Ya, Masya Allah. Gitu. Jauh ya. Iya. Dari Perth juga beda 4 jam, melihat Jakarta beda juga Pak Irwan. Iya, kaget juga. Masya Allah, kebersihan di sana ya kan. Banyak yang bilang ini negara Islami di New Zealand, di Finland gitu. Walaupun saudara-saudara di sana mungkin harus dikoreksi, Islam itu akidahnya, tapi ya masih minum bir dan makan yang belum halal, belum Islami. Tapi kita banyak bisa mencontoh ya, ini tidak ada sampah dan luar biasa, nantinya juga betul. Dan itu ada satu kata tadi yang Abi bilang, taat kepada pemerintah. Nah di sini masih agak gimana gitu ya, karena yang terpilih bukan dari partainya lah gitu aja kira-kira. Oke, ini ada yang tanya juga nih, saya baca yang bawah nih. Kalau ke Perth, hotel apa yang direkomendasikan yang menunya halal dan dekat masjid? Tadi juga ada pertanyaan, apakah halal food banyak di sana? Abi aja. Oke, untuk yang pertama ya, untuk hotel tuh banyak, cuman rate-nya kadang kayak ada yang mahal dan makannya belum tentu halal. Kalau saya biasanya kalau keluarga atau saudara sini merekomendasikan Airbnb, kan di sini banyak sekali Airbnb yang kayak rumah-rumah sewaan. Dan ternyata kalau halal food itu banyak. Supermarket di sini namanya ada banyak supermarket halal, Butcher itu banyak. Lalu supermarket tuh ada beberapa supermarket yang menyediakan halal meat gitu. Jadi option halal food itu sini alhamdulillah sangat banyak. Emang kalau restoran tidak terlalu banyak, tapi kalau untuk masak sendiri alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Dimudahkan, halal foodnya banyak sekali di sini. Jadi aman lah ya halal food ya, karena memang sudah mendunia nih halal food di sana. Malahan yang lucunya lagi halal food halal food supermarket itu 24 jam, tapi kalau yang biasa itu malah cuman tutup jam 5, tutup jam 8 gitu. Ya, jadi dimudahkan gitu. Ya. Kayak di New York sendiri yang namanya halal dikonotasikan adalah makanan sehat, luar biasa. Jadi kalau makanan sehat ya halal food ya, Masya Allah itu syiar kita juga di sana. Oke, apalagi nih? Masih udah dekat dengan masjid? Ini udah tinggal 2 blok lagi udah kelihatan masjidnya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanya live teman-teman di sini. Pak Irwan mungkin mau tanya. Iya Mas Faza sama Mas Abi, itu kan sekarang di Indonesia itu kalau ngomongin COVID, ini kan salah satu penyebabnya sampai segitu banyak melonjak kasusnya kan karena adanya kasus varian baru ya Mas ya, varian Delta gitu ya. Sementara di Australia sendiri apakah saya dengar kan New South Wales ya lagi lockdown ya, karena kemampuan tracingnya udah mulai agak kewalahan di sana. Apakah di sana pun juga mengkhawatirkan dengan adanya varian Delta ini, kasus COVID di Australia bisa melonjak, Mas? Iya, kemarin di New South Wales itu international travel Pak yang menjadikan salah satu triggernya itu orang datang dari luar negeri, jadi pecah bubble-nya itu terisolasi. Nah ini kita udah di masjidnya. Tapi menjawab tadi pertanyaannya, memang varian Delta dari India itu juga salah satu yang concerning, menyebabkan kasus naik di sini. Nah ini kita udah di masjid Perth Mosque-nya. Jadi sebenarnya kalau kita salah satu bedanya tentang pandangan masjid di sini sebenarnya kecil dan simpel kayak gini ya. Jadi dan biasanya nggak ada kubahnya. Ini karena spesial aja di situ. Karena spesial di situ. Kita ini udah nyampe di masjidnya. Ini pagar depannya. Nah, ini kita mau masuk lewat
belakangnya. Host yang belakang dulu. Ini sekaligus juga saya pengalaman di Australia nih, Pak Irwan, Faza. Nah, masuk ke masjid ternyata harus memasukkan PIN. Ternyata pertanyaan PIN itu bagus sekali seperti nomor admin kita, Pak. Ditanyanya adalah sholat Isya, sholat Maghrib, sholat subuh, apa maksudnya? Ternyata PIN-nya sholat Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, masukkan PIN itu, buka pintunya, Masya Allah. Terus ketika masuk mau ke dalam lagi ada pertanyaan juga nih, surat berapa? Ya 114 gitu. Jadi itu yang terinspirasi saya lah dengan teman-teman buat nomor admin kita tuh admin yang orang Muslim ketahui. Jadi itu hanya boleh dimasuki oleh orang Islam yang tahu berapa ayat di Quran, berapa sholat berapa rakaat dan lain sebagainya. Di masjid ini Pak Fadian? Bukan, waktu itu di Brisbane ya. Kalau ya di situ juga ada, kalau untuk musola universitas, ya pin-pinnya itu macam-macam ya. Iya. Betul. Saya juga merasakan. Kalau kita apa ya? 1996. Nggak tahu apa 1996. Iya. Kalau masuk ke rumah Pak Irwan, pakai pinnya umurnya Pak Irwan. Udah banyak dipublish. 27 dong. Ganti-ganti atau tiap tahun ya? 1927. Ini sambil nunggu masuk ke masjid, ini Pak Asril nih, tokoh senior kita. Silakan Pak Asril, kalau mau bertanya. Sudah saya unmute Pak Asril. Ya. Terima kasih Pak Fadian, Ananda Faza dan Albi. Apakah suara azan boleh keluar dari masjid? Bisa didengar nggak sama Faza? Ya, bisa. Faza, Albi? Ya, bisa terdengar. Suara azan ya Pak Asril ya? Apakah suara azan boleh keluar dari masjid? Nah, itulah salah satu permasalahannya juga. Di sini kalau azan itu tidak boleh keluar masjid. Nanti belum boleh. Mungkin masih ada double standard. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau di dalam masjid sendiri ya ada suara azan gitu. Jadi gitu, belum Pak. dibolehkan ya. Nggak dibolehkan, dan mungkin izin masjid juga mungkin sekarang masih agak susah gitu. Tapi masya Allahnya banyak di mana gereja-gereja yang, karena sekarang di sini penduduknya itu lebih moving towards against religion, kayak atheism. Banyak gereja-gereja yang sudah kosong, jadi beberapa gereja pun dijadikan masjid, kayak yang Al-Latif yang dibeli oleh Darul Tauhidnya Agim itu dulunya itu gereja. Lalu kalau di City itu Uniting Church itu dipakai untuk sholat Jumat kalau hari Jumat ya. Ya seperti itu sih. Jadi tadi yang Fazil sampaikan itu terkait izin usaha, izin bangunan. Jadi ketika kita mau bangun masjid, susah ketika kita mau convert dari bangunan komersial kepada masjid. Jadi yang kasus-kasus yang sebelumnya adalah biasanya itu gereja, church, tapi mereka udah nggak ada jemaahnya. Karena ternyata saya juga baru tahu bahwasanya kalau church itu mereka zakatnya mereka 10%, Pak. Jadi dan mereka harus royal terhadap church mereka kan. Jadi kadang ada orang-orang yang muda itu mereka udah nggak tertarik juga dengan gereja church itu Kristen itu. Dan mereka akhirnya nggak datang lagi dan mereka church-nya bangkrut gitu kan. Nah itu biasanya yang dijual ke masjid. Oke, baik. Ini alhamdulillah hadir di sini Ibu Utari dari Dewan Dakwah MUI, sahabat pejuang subuh kita, rajin ikut jalan-jalan ya. Bu Utari, kalau mau ada komentar tentang di acara ini luar biasa nih, anak-anak muda mewakili generasi muda saya dan Pak Irwan dan Pak Asril nih seumuran nih dulu. Silakan Bu Utari, sudah saya open mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadian, Nak Fazil ganteng banget deh. Gak bosan mandangnya. Nih Ja yang nanya-nanya Ja. Iya tuh, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali mendengarnya bahwa anak dia berdua mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Yang ingin saya tahu mazhab apa yang yang di orang Perth sana
orang-orang Muslim sana. Tapi saya sudah bisa menebak kalau kalian berdua itu, kalau dari Brawijaya itu ya orang ahli sunnah ya. Ahli sunnah ya. Maksud saya itu di sholat subuhnya itu ada kunutnya, ada doa bersamanya juga. Nah, bagaimana pelaksanaan atau pengamalan agama Islam di negara Pers itu sendiri? Demikian pertanyaan saya. Oke, Makasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Iya betul, tebakan. Jadi sebetulnya kalau misalnya bicara mazhab, ya, karena saya tadi kembali lagi ke poin pertama, saya juga di sini masyarakatnya multikultural dan mereka datang dari berbagai macam negara di dunia. Biasanya sebetulnya mereka membawa mazhab yang mereka praktis di negara aslinya saja. Jadi mungkin sudah menjadi otomatisnya ketika kita datang dari Indonesia, dari Malaysia, ya mayoritasnya pasti Syafi'i. Dan biasanya teman-teman di sini datang dari North Africa, biasanya Maliki, dan kontinen India, Pakistan, Bangladesh, Hanafi, satu lagi saya dari Arab, Hambali, dan juga ada beberapa dari teman-teman Salafi juga. Tapi di sini yang menjadi menarik dan jadi saya pikir malah kan menjadi indah adalah ketika semua mazhab menjadi bersatu. Itu kan kalau kita lihat di Indonesia kan mayoritas Syafi'i, jadi kita ketemu teman aja. Dan di sini kita dari sini saya sendiri dengan Faza itu bisa belajar perbandingan fikih juga Bu, dari contohnya, salah satu contohnya adalah ketika kita tadi menarik yang Ibu sampaikan juga tentang masalah kunut itu ya, dan open mindednya orang di sini ya tergantung imamnya aja. Kalau misalnya saya imam di masjid dan saya tahu bahwasanya jemaah di jemaah saya mayoritas Hambali dan Hanafi, ya saya nggak kunut otomatis itu. Kalau saya tahu dan juga biasanya Bismillah Zahari atau enggak ya kita. Kalau tahunya bahwasanya jemaah banyak yang Hanafi, ya kita baca Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillah. Dan salah satu yang menarik saya tadi sampaikan juga perbandingan antara fikih kita. Jadi saya bisa belajar tentang perbandingan fikih juga. Masalahnya contohnya ketika winter di sini dan kita lagi dingin sekali gitu kan, ada saya bisa belajar dari teman-teman kita yang Hanafi dan Hambali bahwasanya tentang taharah, tentang kita mengusap kaos kaki itu kan kalau nggak salah diperbolehkan melalui mazhab lain. Dan alhamdulillah kita bisa menjadi lebih beragam di sini dan ya seperti itu. Ya, alhamdulillah, jadi harus mendalami 4 mazhab itu ya. Keren, hebat. Betul Ibu, terima kasih banyak. Masalah ini keren-keren nih anak-anak. Bisa masuk ke masjid, Abi? Kang Fadian, ini teh kayaknya belum waktu zuhur ya, jadi masih dikunci. Kunci ya. Dan karena Faza jarang kesini, jadi Faza nggak tahu kodenya atau cara masuknya seperti apa. Kamu nggak bawa tangga, itu kan dindingnya nggak tinggi tuh. Digendong aja Faza. Oh, bisa lihat videonya aja biar bisa lihat di dalamnya seperti apa ya. Apa-apa, nggak usah dipaksakan. Alhamdulillah kita sudah bisa lihat masjid ya. Dikunci ya. Ya ini tuh kalau nggak salah ya udah hampir 100 tahunan masjidnya. Pokoknya masjid pertama imamnya, Faza lupa historinya, mungkin bisa dicek ya. Kalau nggak salah 1916-an pertama dibangunnya itu. 1916 sudah. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah bisa dicek. Sebenarnya kalau nggak salah tuh artinya betul juga. Oke. Ini ketika saya hubungi Faza, kata Faza berapa lama nih? 1 jam gitu kan. Udah terlalu lama, nanti ngomong apa gitu. Ternyata kita hampir 2 jam ya. Masya Allah. Gak kerasa nih pahala Faza untuk menambah info-info baru ya. Seolah-olah kita sudah pernah kepert semuanya nih. Iya. Ini mohon maaf ini waktu berjalan terus. Ini kita juga nanti jam 9 nih teman-teman semua ada kajian dari KPJ ya dengan mahasiswa di UMY, tapi masih ada waktu. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini Pak Profesor mau tanya lagi nih mahasiswanya. Silakan Pak Profesor. Teman-teman yang lain juga nanti saya open mic kalau memang mau bertanya. Silakan Pak Prof kalau mau bertanya lagi nih. Iya, kalau saya sih nggak tanya tapi terharu banget ya. Artinya mohon maaf ya,
saya pernah, karena saya pernah mimpin di fakultas saya, dan itu tempat di mana Faza ini belajar, ya. Berarti dengan beliaunya ini mahasiswa saya begitu. Setiap pejabat yang menjabat, dekan, wakil dekan itu harus bergiliran memimpin sholat duhur, lalu melakukan kultum. Dan mudah-mudahan Faza ini yang nungguin dulu itu statusnya musola. Jadi ketika saya jadi dekan, karena daya tampungnya makin banyak, ya saya harus mendeklar ini masjid gitu loh. Jadi sholat Jumat pun akhirnya di fakultas. Mudah-mudahan Faza ini ya suka tiduran di masjid gitu. Abi namanya Prof. Abi ya? Prof namanya. Abi namanya. Iya, saya yang kuliah di Abi yang kuliah di Brawijaya Pak. Oh, oke, Abi ya. Oke. Saya maaf ini karena yang muncul ini namanya Faza gitu ya. Abi, ya mudah-mudahan ini Abi yang suka jaga masjid. Bahasanya begitulah ya. Jadi suka semua anak-anak biasanya mengerjakan tugas, semuanya ada di masjid gitu. Jadi itu berangkat dari musola, ngumpulin duit orang tua, lalu kita perluas menjadi sebuah masjid gitu. Ini sharing barangkali bagi mereka yang pendidik itu mindset kami waktu itu berpikir ya begitu gitu loh, sehingga mereka yang menjabat pun itu saya selalu mengatakan, yuk wakil dekan harus mimpin itu sholat duhur begitu, imam. Begitu juga mahasiswanya ada begitu. Jadi mudah-mudahan ini rasa terharu saya sebagai pendidik itu melihat Abi ya, ya udah luar biasa sekali ya sebagai orang muda. Jujur sebagai guru saya bangga sekali begitu. Terima kasih Mas Fadian. Ya, Pak. Karena berhasil ya Pak Fadian ya. Iya Pak. Dan itu salah satu yang menjadi menarik karena kami pikir masjid menjadi, kita harus merubah mindset kita menjadi daripada masjid itu sekadar tempat beribadah, tapi menjadi juga pusat peradaban. Bahwasanya orang yang pintar, orang yang berilmu haruslah menjadi mau datang ke masjid. Sebenarnya selama ini ada disintegrasi antara orang yang pintar, ada orang yang ada yang apa maksudnya? Jadi orang biasanya ada pemahaman bahwasanya orang yang pintar kerjanya di perpustakaan, orang yang abid itu ahli ibadah itu kerjanya di masjid. Enggak, saya pikir itu adalah salah satu yang stigma yang harus kita rubah, bahwasanya masjid itu pusat peradaban. Masjid menjadi salah satu sentral dari masyarakat Muslim. Jadi contohnya ketika Rasulullah SAW berhijrah ke berhijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama yang dibuat adalah kan menjadikan masjid sebagai sentral dari Madinah. Jadi orang pengusaha masuk ke masjid, orang pedagang masuk ke masjid. Dan Abi pikir juga kita di sini di Perth merasakan sekali bahwasanya anak muda yang pintar-pintar segala macam memiliki ide-ide luar biasa di dunia ini juga kita menjadikan masjid sebagai titik temu kita, dan kita tahu bahwasanya kita orang yang sering ketemu di masjid, nggak hanya diam pintar tapi hati kita terpaut pada masjid. Jadi semoga insya Allah orang kedepannya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati-hati kita terpaut pada masjid. Amin ya Allah. Dan ya kita tahu salah satu yang Abi pikir dan Faza juga sangat priceless ya. Biasanya ketika bicara tentang rezeki, salah satu rezeki yang kita kadang nggak sadar bahwasanya rezeki adalah teman-teman yang soleh dan pemuda-pemuda yang soleh seperti yang Pak Ustadz bilang itu insya Allah. Bahwasanya orang pemuda itu kan dalam Quran juga ditekankan sekali ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Jadi ketika ada pemuda yang hebat adalah dalam Quran yang disebut adalah fityatun, pemuda amanu bi rabbihim. Nah, mereka yang percaya pada Tuhannya. Dan itu salah satu benchmark yang Abi pikir dan Faza juga menjadikan inspirasi. Ya udah, ketika pemuda hebat, pemuda pintar udah biasa, pemuda kaya biasa, tapi ketika pemuda pintar, hebat, kaya dan dia beriman kepada Allah, itu yang menjadikan kita menjadi hebat. Dan itu kita teruskan juga ayatnya, dan pemuda itu termasuk pemuda yang mau berteguh kepada ideologinya, iqamu wa qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nadua minhu ilaha. Dan we believe in Allah, kita percaya pada Allah, dan kita pikir kita menunjukkan pada masyarakat dunia bahwasanya Indonesia dan pemuda Indonesia bisa menjadi salah satu motor bagi pergerakan Islam dunia. Siap.
Jadi pemuda yang hatinya terpaut ke masjid ya, makanya saya Pak Irwan, Pak Asril juga tetap selalu merasa muda ya, karena memang semua kita melihat namanya masjid jadi harus jadi epicentrum ya pergerakan untuk kegiatan apapun ya, termasuk kalau boleh bilang ya perekonomian, ibadah, termasuk juga politik. Ini karena melihat waktu juga ada yang terasa. Ini ada Pak Denny. Pak Denny itu sahabat kita pejuang subuh, beliau dosen juga. Tadi mau tanya, silakan Pak Denny, saya sudah open mic. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mohon maaf nih nggak bisa buka video. Saya sangat tertarik dengan narasumber hari ini ya, milenial banget, contoh banget ini buat kaula muda yang ada di Indonesia ya. Kita banget ya Pak Denny ya. Iya betul, apalagi nanti kalau ada education series nih Pak, narasumbernya yang milenial gini ini bisa bisa lebih tertarik untuk bisa seperti mereka gitu ya, belajar. Jadi pertanyaannya buat Fajar dan Abi singkat aja. Ini terkait dengan nilai-nilai budaya dan moral yang ada di sana ya, di Perth ya. Kira-kira apa yang kita bisa ambil nih khususnya buat anak milenial di sana sehingga Abi bisa mengambil pelajaran-pelajaran budaya atau nilai-nilai yang sekiranya apalagi tinggal di negeri orang gitu ya. Kita sebagai contoh mungkin kita mewakili orang Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran nilai-nilai budaya di sana, khususnya yang buat anak muda di sana, supaya kita bisa belajar gitu. Negara Indonesia bisa belajar banyak dari sebuah negara yang mempunyai nilai-nilai budaya dan peradaban yang sangat tinggi gitu. Mungkin itu aja ya, Faza dan Abi. Saya sangat salut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai apa yang bisa kami ambil? Etik kerjanya mungkin Pak ya, saya pikir dan saya rasa di sini juga gotong royong. Jadi sebetulnya banyak kita ubah mindset juga banyak orang di sini yang bisa belajar dari kita. Contohnya etik gotong royong kita, kemudian kita kekeluargaan orang Indonesia, orang Muslim itu seperti Abi sampaikan juga. Sebetulnya mereka juga sangat salut dengan orang Indonesia, dengan kultur kita yang kita bawa ke sini dan kita bisa mewarnai masyarakat sini. Jadi saya pikir dia dua arah ya. Satu, kita bisa belajar dari tentang kebersihan di sini, tentang taatnya masyarakat sini dengan pemerintah salah satunya. Tapi juga saya pikir tentang identitas kita sebagai orang Indonesia, ketika kita berani maju menjadi masyarakat global, itu kita juga memiliki nilai yang kita bisa tawarkan seperti gotong royong, seperti asisili, non? Oh no man, that's Sunda. Jadi itu juga bisa kita tawarkan sini. Jadi ya itu Pak. Saya pikir. Kalau pergaulan anak mudanya bagaimana nilai-nilai di sana yang bisa kita ambil pelajarannya? Mungkin semangat belajarnya, pendidikannya gitu kan. Apakah ada pergaulan bebas juga yang ya seperti pacaran dan sebagainya gitu? Iya, itu lagi yang salah poin yang seperti Abi sudah sampaikan di awal ya, ketika memang di masyarakat terbuka seperti ini, di masyarakat global, filter kita pertama adalah diri kita sendiri. Filter kita bisa memilih lingkungan kita sendiri, dan ketika kita memilih lingkungan yang baik, insya Allah kita terbawa menjadi yang baik. Benar sih. Jadi kayak di sini kan yang dari awal itu kebebasan untuk berekspresi, di mana ekspresi apapun itu diperbolehkan. Ya LGBT banyak, komunitasnya banyak. Tapi di sisi lain, ketika yang sana marah, di sini pun yang kajian-kajian pun naik karena kebebasan boleh bersuara yang seperti itu, peduli Palestina atau peduli untuk kayak jamaah ke masjid gitu, atau enggak yang kayak setiap minggu itu ada kajian subuh yang sama juga kayak di sini gitu. Jadi itu kita memilihnya yang mana, tapi jadi kayak kebebasan berpendapat bersama sesuatu itu jadi kayak apa ya, bisa bermata dua ya Bi. Jadi terserah kita bisa untuk naik berdiri untuk membunuh yang lain atau menjadi tegak, atau bisa malah menusuk diri sendiri gitu. Jadi iya gitu. Itu yang kata Faza tadi, saya pikir kata kuncinya pedang bermata dua, dan kita melihat sesuatu di dunia itu ya seperti itu, dan seperti itu harusnya Pak ya. Ketika kita memiliki harta, kita memiliki kesempatan, itu bisa kita gunakan kesempatan itu untuk berfoya-foya, untuk menjadi sebebas-bebasnya, atau mungkin kita kesempatan berpendapat tersebut malahan kita gunakan sebagai ruang dakwah kita.
dan tergantung masyarakat, tergantung kembali lagi diri sendiri memilih daerah jalan yang mana. Dengan terbukanya seperti ini, open minded orang-orang di sini, banyak yang mereka pikir juga, oh orang Islam ternyata baik dan mereka bisa bersaing dengan orang-orang lain. Saya pikir iya, sudah terjawab. Makasih Faza dan Abi ya. Sukses Terima kasih. selalu ya. Wah, ini luar biasa. Maaf terus terang ini kalau tidak ada acara linknya akan dipakai, kita bisa lanjut terus nih karena jam 9 akan dipakai linknya. Mungkin mohon maaf Pak Asril dan Ibu Ras yang resen nanti bisa, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan ya acaranya. Tapi kita tutup mungkin dari Pak Irwan untuk ditutup acara ini. Pak Irwan ini beliau Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah untuk closing statement lah untuk acara ini. Silakan Pak Irwan. Ya baik, makasih Pak Fadian, Mas Faza, sama Mas Abi. Terima kasih banyak waktunya Mas. Sudah bisa bisa share sama kita suasana di Perth, ngeliat di sana, kehidupan di sana. Terus tadi pesan dari guru-guru kita, dari jamaah, semoga Mas Faza sama Mas Abi bisa menjadi ambasador baik untuk sebagai ambasador Indonesia maupun kaum muslimin di Perth ya Mas ya, dengan akhlak yang baik. Kita doakan semoga kita doakan. Amin. Ya. Itu tadi kalau misalnya ada orang yang mau bertanya sama kita tentang Perth, boleh aja ntar dikasih nomor WA kita, ntar kita share ke Pak Budi ya. Kalau masih mau tanya tentang itu ya ntar banyak yang bertanya, saya lihat di bawah juga. Mangga, kalau selama saya bisa menjawab akan kami jawab gitu. Ya. Baik, nanti kita share nomornya. Pak Budi itu Pak Fadian ya maksudnya ya? Iya. Baik, kita doakan semoga sukses studinya Mas Abi sama Mas Faza sebagai mudah-mudahan jadi arsitek yang sukses, jadi arsitek muslim yang sukses. Mas Abi juga jadi ahli planologi marin yang sukses ke depannya. Mudah-mudahan sukses dengan studinya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu insya Allah dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Terima kasih Faza, Abi, luar biasa ini. Ini Allah sudah mengatur acara ini dengan luar biasa, dilancarkan kemarin, dan para pejuang subuh ini acara rutin kita, jalan-jalan melihat dunia Allah yang maha luas. Pekan depan kita insya Allah akan ke New Caledonia. Aja ditanya New Caledonia di mana, itu dekat sekali juga, bukan dekat Ciputat ya. Jadi insya Allah siar dari pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah meluas kemanapun. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada informasi yang bagus-bagus tentang siar, mau ada saudara di luar negeri atau sekedar ilmu, kita juga akan bicarakan. Ada nanti namanya studi series ya, itu kita khusus tentang ilmu pengetahuan. Nanti ada bisnis series tentang bisnis. Insya Allah mudahkan. Karena waktu juga ini 08.58, 2 menit lagi ini harus ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya open mic semuanya.